Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan agama yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Uskup, Ibu Ketua Sinode ini, dan Ketua Majelis Sinode GKS, Ketua MUI, Ketua PHRI NTT, Ketua RUGI NTT, Ketua Konghucu NTT, dan Ketua FKUB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita bertemu untuk berdiskusi berkaitan dengan situasi terkini, bagaimana kondisi terakhir di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan COVID-19. Hasil terakhir yang kita harapkan, dan itu perjuangan Nusa Tenggara Timur kepada Kementerian Kesehatan, kita minta agar perlakuan untuk rapid antigen itu disamakan dengan PCR. Itu telah dijawab oleh Kementerian dan disetujui, sehingga sekarang kita setiap yang di rapid antigen untuk testing tracing kita akan samakan seperti hasil PCR. Dan itu dilakukan di beberapa negara. India sudah lakukan itu, dan sekarang kita di Indonesia melakukan itu, dan NTT sebelumnya sudah bersurat kepada Kementerian untuk kita lakukan itu. Dan itu telah dijawab, dan per hari ini kita sudah lakukan itu. Yang kedua, kita minta untuk per 10 hari setelah dari rapid antigennya itu dinyatakan reaktif, kalau dia tidak mempunyai gejala yang berat, sedang dan berat, maka mereka akan isolasi terpusat maupun mandiri di rumah, dengan catatan 10 hari setelah itu yang bersangkutan dapat beraktivitas kembali dan tidak perlu melakukan tes PCR. Dan saya harapkan dengan kehadiran saya di NTT terus mendorong, kami terus melakukan vikon yang para bupati mengecek kembali. Memang ada 1-2 masih ada kendala sana sini, tapi kita harapkan dengan vitamin yang kita sudah siapkan, obat-obatan yang ada tersedia, dengan kita siapkan kamar untuk ICU yang cukup, dengan persediaan alat-alat yang cukup. Kami siapkan bulan Maret sekitar tanggal 20, kami sudah punya lagi 19 kamar ICU, sehingga di Kota Kupang ini kalau kota tidak siap, maka provinsi telah menyiapkan itu, sehingga kecukupan untuk treatment untuk saudara-saudara kita yang kena dengan virus ini, kita mampu untuk treatment dengan baik karena kamar ataupun ruang tersedia untuk itu dengan seluruh peralatan yang lengkap. Saya kapan hari dirawat di RSPAD, saya melihat bahwa alat-alatnya itu luar biasa. Saya bilang kepada teman-teman dinas di NTT, bisakah kita punya alat model kayak begini? Sekarang mereka lagi mempersiapkan, sedang saya harapkan bulan Maret, paling lambat akhir Maret, alat-alat seperti itu sudah ada di Nusa Tenggara Timur untuk pengecekan baik jantung, hati, ginjal, paru-paru, itu dapat terlihat dengan baik pasiennya bisa lihat langsung di ruangan, untuk mereka bisa confidence, sehingga bisa tahu mereka tidak ada masalah. Dan saya harapkan ini menjadi langkah untuk kita lebih percaya diri ke depan bahwa pemerintah sungguh-sungguh untuk bekerja menyelesaikan masalah COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, masalah sosial dan ekonomi. Tentunya perintah Bapak Presiden injak rem dan gagas. Kita melihat dua hal ini menjadi penting karena kita berhitung betul pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Akhir tahun kita telah diumumkan oleh BPS, pertumbuhan kita masih negatif di 0,70-an. Kita harapkan ini akan menuju kepada positif pada tahun ini, sehingga tahun ini menjadi tahun untuk menjanjikan untuk kita menuju kepada pertumbuhan positif, dan kita harapkan ini dapat dikerjakan bersama dengan teman-teman tokoh-tokoh agama, karena tidak mungkin pemerintah bergerak sendiri dan para tokoh agama tidak berpartisipasi aktif. Dan saya terima kasih karena sampai dengan saat ini seluruh program-program pemerintah dapat di-backup bekerjasama dengan seluruh tokoh-tokoh agama, dan saya pikir ini kerjasama kelembagaan yang terus harus kita tingkatkan.
untuk kita dapat melihat masa depan Nusa Tenggara Timur lebih baik lagi. Karena itu nanti diskusi-diskusi kita ada masalah-masalah tentunya di daerah. Saya tahu karena masalah sumber daya manusia, perencanaan baik anggaran maupun yang lain-lain sedang terus saya benahi untuk daerah-daerah mampu menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya. Karena itu virus ini kita akan hidup bersama virus ini. Jadi baik tidak divaksin atau vaksin, kita akan hidup bersama virus ini. Karena itu saya harapkan para tokoh agama, khususnya yang masih boleh untuk vaksin, kita harapkan para pendeta dan pastor dan semua tokoh-tokoh agama yang terlibat untuk melayani langsung kepada publik dalam bulan Maret awal ini, kami harapkan untuk ikut berperan serta untuk divaksin sehingga umat juga terlibat nanti, tidak akan mempertanyakan ataupun takut, tetapi memang itu sebuah langkah untuk cara untuk bagaimana kita meningkatkan antibodi kita, sehingga pun kalau kita berhadapan ataupun terjangkit virus ini, kita punya antibodi yang cukup untuk mampu melawan virus ini. Saya pikir itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Lalu mengenai vaksinasi, kami berterima kasih bahwa dalam skema Menteri Kesehatan ada sejumlah paket vaksin yang disiapkan untuk tokoh-tokoh agama. Hari ini kami sedang bekerja sangat keras untuk mengumpulkan data seluruh pendeta demit, kami punya 1.500 pendeta untuk didaftarkan supaya masuk dalam paket yang ada nanti di Februari, karena para pendeta, pastor, para suster, pemimpin-pemimpin agama ada di garis depan. Kami melihat Bapak Ibu ada kebutuhan yang besar yang perlu diperankan oleh gereja di masa-masa ini, yaitu kebutuhan psikososial dan psikospiritual. Kami belajar bahwa ketika seseorang terkonfirmasi positif, gereja mesti ada di sana untuk menguatkan dia. Jadi memang di dunia ini, jadi pada saat COVID mulai, yang paling menyedihkan adalah kerjasama. Tidak ada kerjasama, sehingga pada saat kerjasama mulai baru kelihatan keadaan lingkungan yang mulai berubah, yang memperlihatkan kondisi positif dan konstruktif. Kita juga di AFT harus kerjasama, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten harus bekerja sama dalam protokol kesehatan supaya tidak ada tafsiran yang mundur. Dan dengan demikian berkaitan itu juga pemimpin umat beragama bisa ambil bagian berpartisipasi, bukan hanya soal mendukung, tapi mensosialisasikan kebijakan publik yang membangun kebaikan besar. Itu kebaikan bersama untuk masyarakat. Ada satu hal yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Gubernur terutama dalam penanganan pasien jenazah COVID, mengharapkan supaya bisa dilibatkan juga tokoh agama untuk penguatan jemaat, dan juga untuk memandikan dan memakamkan jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian kita sekalian, tentunya kita harus saling bekerjasama, saling komunikasi dengan kita, dan harus tetap mentaati protokol kesehatan yang selama ini berlaku. Dan terakhir saya sampaikan, mari kita sama-sama berdoa agar wabah pandemi ini segera berlalu. Hasil pemeriksaan laboratorium baik lab PCR yang saat ini sangat lama, kemudian juga pemeriksaan swab antigen juga belum mencapai semuanya. Berkaitan hal itu, mohon izin saya menyampaikan usulan berkenan mempertimbangkan untuk melaksanakan pemeriksaan secara massal. Untuk isolasi mandiri seperti tadi disampaikan juga oleh Bapak Uskup Larantuka, Bapak Uskup Maumere, ini mohon benar-benar menjadi perhatian. Rangkuman dari diskusi kita, yang pertama, sinergi kerjasama antara pemerintah dan pimpinan umat lembaga keagamaan yang telah ada dalam penanganan COVID-19 maupun hal-hal lainnya perlu terus ditingkatkan
melalui pemanfaatan optimalisasi jejaring koordinasi atau jaring komunikasi yang ada di lembaga keagamaan dalam rangka yang pertama terkait dengan komunikasi informasi dan edukasi tentang COVID, KIE. Yang kedua terkait dengan penanganan upaya pencegahan orang terpapar maupun penanganan orang terpapar, hal-hal terkait dengan tracing, testing, dan treatment, isolasi mandiri, isolasi terpusat. Dan yang berikut terkait dengan pencegahan kerumunan orang. Tadi ada hal praktis yang telah disampaikan soal pembatasan meninggal segera dikubur, lalu pemberkatan nikah atau pengukuhan nikah disepakati untuk tidak dilakukan pesta, lalu juga penguatan dari aspek psikologis kepada para pasien, para warga yang terpapar. Yang kedua, perlu mendorong perhatian pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kota untuk beberapa hal. Yang pertama terkait dengan penguatan satgas di tingkat lapangan. Tadi Bapak Usko ada yang menyampaikan soal penanganan di tingkat lapangan yang ada kendala-kendala di sisi tugas-tugas satgas. Ini perlu dukungan pendanaan yang memadai. Dan yang kedua terkait dengan untuk dalam rangka peningkatan sinergi antara lembaga agama, pimpinan umat dengan pemerintah kabupaten kota perlu terus ditingkatkan koordinasi, terutama seperti apa yang dilakukan oleh provinsi saat ini antara pemerintah kabupaten dengan para tokoh dan pimpinan agama yang ada di kabupaten kota. Yang berikut dukungan Pemda untuk Vaskes lembaga keagamaan yang ada dalam rangka penanganan COVID. Ini perlu dukungan pemerintah untuk optimalisasi vaskes-vaskes dari lembaga keagamaan yang ada. Dan yang terakhir terkait dengan ketahanan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat, petani, perlu ada langkah-langkah pemerintah dalam rangka untuk memastikan masyarakat tetap produktif di masa pandemi ini, dan yang kedua juga untuk memfasilitasi pemasaran dari produk-produk masyarakat tadi. Dan secara teknis yang terakhir terkait dengan penanganan COVID, mulai dari tracing sampai dengan treatment, hal baru yang sedang kita lakukan sekarang adalah soal metode rapid antigen. Itu menjadi rujukan dalam penanganan treatment selanjutnya, baik isolasi mandiri, terpusat, dan juga rujuk ke rumah sakit. Sedangkan penanganan PCR itu difokuskan pada penanganan pasien di rumah sakit. Dan 10 hari setelah penanganan melalui isolasi mandiri dan isolasi terpusat, jika tidak ada gejala, berarti pasien sudah dianggap sembuh dari COVID. Ini beberapa rangkuman secara umum yang bisa kami rangkum, dan hal-hal yang lain tentunya Bapak Usko, Bapak Ibu Pendeta, dan para ketua umat beragama telah mencatatnya dengan baik dan pasti mengimplementasikan dalam tugas-tugas sehari. Terima kasih atas perhatian kita semua. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.